Hey ho Pop Gengs! Terkadang ada saja tingkah hewan yang sulit dipercaya. Tidak hanya tingkahnya yang lucu, tapi juga ada yang terbilang ekstrim loh. Bahkan ada induk yang tega membunuh anaknya sendiri. Ada juga yang membunuh hewan lain hanya untuk bersenang-senang. Tega banget kan? Kalian mungkin penasaran, hewan mana yang sampai tega melakukan itu? Nah kalau gitu, yuk kita simak beritanya. Siapa sih yang nggak tahu film animasi Finding Nemo? Nah, jika tahu, pasti sebagian besar dari kamu sudah mengenal ikan berwarna oranye dengan garis putih yang ada dalam serial kartun ini. Meski terlihat lucu, tapi clownfish alias ikan badut bisa mengubah kelamin mereka loh. Wow! Ceritanya sih kayak gini ya. Saat masih muda, ikan badut semuanya berjenis kelamin jantan. Kemudian jika betinanya sudah mati atau pergi dan belum pulang-pulang, maka pejantan dewasa akan berganti jenis kelamin jadi betina. Oh. Ini terjadi secara biologis ya, dan berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Jadi jika doi ingin kawin, mereka akan berpasangan dengan pejantan tertua atau terbesar di dalam koloninya. Hewan laut ini secara alamiah memang cocok dengan habitatnya berada. Mereka adalah ikan yang menjalani hubungan dengan simbiosis mutualisme dengan anemon laut, yakni biota laut yang memiliki banyak tentakel. Ikan badut membuat anemon laut bernapas, dan anemon laut melindungi ikan badut dari predator menggunakan racunnya. Oh ya, ikan ini nggak mudah mencari betina. Nah, disinilah gunanya transformasi gender ikan tersebut. Wah, ini sulit dipercaya sih, tapi memang ada loh. Entah gimana mengomentari kelakuan hewan satu ini. Gimana enggak? Hewan ini melakukan proses perkawinan sebelum induk mereka dilahirkan oleh induknya. Lebih jelasnya lagi nih, mereka melakukan proses perkawinan di dalam kandungan induknya. Nah loh, gimana ceritanya ya? Jadi gini nih, tungau betina akan melahirkan 5-9 bayi dalam sekali masa reproduksi, yang mana salah satunya berjenis kelamin jantan dan sisanya berjenis kelamin betina. Nah, sebelum keluar untuk dilahirkan, si jantan yang terdapat dalam perut induk membuahi bayi betina yang ada di dalam kandungan ibu. Sedihnya lagi nih, tungau-tungau akan tumbuh hingga besar di dalam perut ibunya, sampai kemudian perut ibu terbelah dan muncullah spesies baru. Malang sekali ya nasib induk tungaunya. Dalam dunia serangga ada juga nih kelakuan yang sulit untuk dipercaya. Kumbang kubur atau kumbang sexton. Sesuai dengan namanya, kumbang kubur ini mengubur bangkai vertebrata kecil seperti burung dan hewan pengerat lainnya sebagai sumber makanan untuk larva calon anak mereka. Tapi tidak sedikit dari mereka ini justru memilih anaknya sendiri dengan cara OMG, dibunuh demi memastikan persediaan kebutuhan makanan cukup yang tersedia untuk mereka. Wah, kalau ini sih singgol dikit bacok ya bun. Selanjutnya kita pindah ke hewan yang mirip tikus. Yap, hamster. Seekor hamster sekali melahirkan mereka bisa menghasilkan banyak banget bayi. Karena bayinya terlalu banyak, membuat sang induk jadi kurang gizi. Ya, karena nggak bisa minum jamu kayak mama kita, induk hamster ini malah memilih beberapa bayi yang dibiarkan hidup, lalu memakan bayi lainnya untuk memulihkan kembali tenaganya. Duh, kayaknya hamster harus belajar KB kali ya, biar nggak perlu makan bayinya lagi. Cukup dengan mencegah kehamilan aja hamster. Pernah nggak kamu mendengar Pulau Christmas di Australia? Pulau yang dihuni oleh jutaan kepiting merah setiap awal musim hujan dan selalu menarik perhatian banyak orang. Bayangin aja nih, bukan 1 atau 2 ekor ya, tapi ada jutaan ekor kepiting dan berbagai jenis. Mereka berkumpul dalam rangka bermigrasi dan akan memenuhi semua jalanan. Bahkan pemerintah sampai membuat jalan khusus kepiting, bahkan jembatan loh. Dan dalam perjalanan melelahkan mereka itulah, beberapa induk kepiting yang sudah kelaparan akan berhenti sejenak. Bukan untuk beliin anak-anaknya makanan di warung Padang ya, melainkan menyantap bayi-bayi kepiting yang ada di sana. Wah, udah kayak makan popcorn aja nih bun.
Kejadian aneh muncul dari Texas, Amerika, di mana terdapat satu perilaku aneh yang ditunjukkan oleh seekor hewan. Hewan itu tiada lain dan tiada bukan adalah cacing. Setelah terjadi badai yang berkepanjangan, tiba-tiba muncul sekelompok cacing yang membuat tumpukan-tumpukan kecil di tengah marka jalan. Hewan ini menumpuk sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk seperti spaghetti yang berjejer yang membentuk lebih dari 30 tumpukan cacing. Sampai saat ini para ilmuwan masih belum bisa mendefinisikan penyebabnya. Hayo, kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, dari tumpukan cacing kita beralih ke hewan mirip marmut, Neck Moret. Tikus satu ini biasa disebut dengan tikus gurun atau anjing pasir. Hewan ini sebenarnya masih dalam keluarga marmut, walaupun bentuknya yang mirip tikus pengerat. Tubuh mereka tidak memiliki bulu, sehingga sering disebut neck atau telanjang. Nah, kalau kelakuan yang selalu dipercaya dari hewan ini, yaitu terdapat pada kemampuannya dalam berjalan atau berlari maju dan mundur dalam kecepatan yang sama. Wah, bisa gitu ya? Sistem reproduksi dari Neck Moret yang menggunakan sistem hampir sama dengan lebah, yaitu ratu yang menjadi tempat beranak dan menghasilkan keturunan. Sedangkan jantan bertugas untuk memenuhi segala kebutuhan sang ratu. Hewan ini juga hidup secara berkoloni, sebagaimana yang dilakukan juga oleh lebah. Untung nggak punya sayap juga ya seperti lebah. Kalian tahu nggak kalau burung gagak merupakan salah satu burung yang memiliki daya ingat yang tajam loh? Sampai-sampai dia selalu ingat kepada orang yang dikenalinya, khususnya pada wajah yang tidak disukainya. Burung ini akan secara otomatis mengingat dan berusaha untuk membalasnya. Nggak salah nih, kalau beberapa orang menganggap hewan ini sebagai pendendam. Jika dia pernah melihat orang yang pernah jahat kepadanya, maka dia akan berteriak sekeras-kerasnya dan berusaha untuk menyerangnya. Baru-baru ini para ilmuwan mencoba beberapa percobaan yang berhubungan dengan burung gagak. Salah satunya adalah meletakkan burung gagak dalam kurungan atau sangkar. Kemudian ilmuwan tersebut datang dan ingin menghampiri burung gagak tersebut. Nyatanya burung gagak tersebut mengenalinya dan berusaha untuk menyerangnya. Jadi hati-hati ya, nih burung kayaknya baper banget nih. Burung yang satu ini bisa menirukan segala macam suara loh. Lyrebird Bird, burung dengan ekor yang panjang dan cantik. Dengar deh suara yang dihasilkan. Gimana? Asyik banget ya? Ada berapa jenis sih suara yang kalian dengar? Dari suara segala burung, suara ayam, klip kamera, benda yang jatuh di air, suara motor, hembusan angin, sirine, senapan, bayi nangis, dan masih banyak lagi. Hewan ini bisa mengembangkan lebih banyak suara dari suara-suara yang ia dengarkan. Hebat kan ya? Berang-berang merupakan salah satu hewan yang begitu menggemaskan dan lucu. Bukan hanya lucu, berang-berang juga dikenal sangat romantis sama pasangannya. Saat berenang di air, berang-berang akan berpegangan tangan dengan pasangannya agar tak terpisah. Namun siapa sangka di balik penampilannya yang begitu imut, tersimpan perilaku yang sulit untuk dipercaya. Rupanya si berang-berang kadang membunuh hewan laut lainnya. Mencengangkannya lagi nih, berang-berang melakukan hal demikian bukan untuk dijadikan makanan seperti hewan lainnya. Tetapi berang-berang melakukan hal tersebut hanya untuk bersenang-senang semata. Duh, imut-imut ternyata kejam juga ya. Nah, itulah 10 kelakuan hewan yang sulit dipercaya. Jika kamu pernah melihat kelakuan hewan yang lain, komen di kolom komentar ya.